Skripsi Winda. Ini udah pernah bab satunya, jadi kita lihat dulu apa saja yang perlu diperbaiki oleh si Winda. Kita dengarkan dulu perbaikan saran-saran di bab satu. Skripsi dari Winda. Judul skripsi si Winda adalah pengaruh strategi komunikasi. Berarti strategi komunikasi ini merupakan variabel independen atau bebas. Nah, terhadap loyalitas. Loyal ini variabel dependen atau variabel terikatnya. Nah, yang agak aneh di sini adalah loyalitas peserta kuliah. Nah, ini ya kita bacalah dulu. Nah, di sini ini nggak usah saya apakan, saya lihat dulu bab satunya. Nah, ini bab satu. Nah, ini dia bab satu. Nah, latar belakang. MICE merupakan industri jasa yang bergerak di bidang pengelolaan event. Jadi, Winda dalam membuat bab satu itu ada berlaku hukumnya. Hukum yang mengatakan bab satu itu harus berbentuk piramida terbalik. Yang pertama harus kita jabarkan adalah segala sesuatu yang bersifat umum. Umum ini bisa di dunia, bisa di Indonesia. Nah, bayangan ini kalau seperti ini kamu buat, ini masih merupakan teori. Dalam membuat pendahuluan yang bagus, kita harus menghindarkan teori. Kita harus menggambarkan fakta. Fakta-fakta apa yang terjadi sehingga kita mendorong kita untuk melakukan penelitian ya. Nah, seperti ini umpamanya. Ini kan kamu ceritakan mengenai MICE. Jadi apa yang perlu di dunia atau di Indonesia ini sehingga merupakan dasar kamu atau kejadian apa umpamanya perkembangan ya, perkembangan dunia pariwisata saat ini di Indonesia bla 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 ya, kamu ceritakan salah satu bagian, udah satu paragraf, salah satu bagian dari pariwisata adalah MICE. Nah MICE itu ialah ini. Tetapi kalau saya lihat bukan itu masalahnya yang harus, ya bolehlah kamu bikin industri MICE, tapi ini hanya saya lihat ini hanya buang-buang apa aja, buang-buang energi dan tenaga, nggak ada di sini pengaruhnya. Yang perlu kamu bahas sebetulnya adalah mengenai apa yang dilakukan perusahaan tempat kamu itu. Nah, ini terus kamu membahas lagi di sini ini CV mata kail, bukan ini tidak dibutuhkan di bab satu. Yang kita butuhkan di bab satu itu latar belakang. Apa? Ini kenapa mata kail tiba-tiba seperti ini ya? Nah, ya. Nah, intinya apa ini? Apa yang mau dilaksanakan di sini ya? Terus loyalitas. Loyalitas ini tidak ada loyalitas peserta kuliah gitu ya. Tidak ada. Coba kalau ada kita lihat penelitian terdahulumu. Kenapa? Karena kita meneliti harus berdasarkan adanya penelitian terdahulu. Inilah yang akan membuat kita memudahkan ya. Contoh kita lihat di sini. Satu, penelitian terdahulu. Strategi komunikasi terhadap jumlah konsumen. Oke, ini berarti variabel independennya komunikasi, strategi komunikasi independennya adalah jumlah konsumen. Oke. Nah, yang kedua, Adi Mutia, strategi komunikasi independennya strategi komunikasi mempertahankan loyalitas, berarti loyalitas pelanggan PT tersebut ya. Dian Pelangi cabang Pekanbaru. Nah, ini berarti dependennya loyalitas pelanggan. Nah, yang contoh nomor 2. Nah, yang ketiga, ini strategi komunikasi mempertahankan loyalitas pelanggan. SK sebagai independen, loyalitas pelanggan sebagai dependen. Nah, ini loyalitas pelanggan yang macam mana? Loyalitas pelanggan ini. Nah, yang keempat, di sini kamu membahas strategi komunikasi mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas sebagai variabel dependen. Ini strategi komunikasi sebagai independen. Nah, di sini jelas loyalitas yang macam mana? Loyalitas pelanggan. Nah, ada lagi nggak Pak Muai? Enggak. Nah, kita lihat. Yang kamu buat ya, yang kamu buat ini tidak ada kayaknya teori loyalitas peserta. Kenapa? Apa pengertian loyal? Loyal ialah setia. Setia dalam pengertian apa? Berarti terus-menerus. Nah, menerus berarti kalau pelanggan dikatakan loyal yang telah melakukan pembelian lebih dari mungkin 5 kali dia. Atau kita lihat dulu definisimu di bab 2mu. Nah, supaya jelas. Apakah bisa dikatakan loyalitas kelas WhatsApp? Nah, ya, setahu saya loyalitas ini akan kamu mengambil kelas kuliah, peserta kuliah WhatsApp. Ya, kalau saya lihat orang kuliah itu ya sampai selesai. Berapa selesai? 1 bulan udah. Nah, atau 2 bulan, 3 bulan. Kalau pelanggan itu yang loyal biasanya bisa sampai seumur hidup. Ya, yang dikatakan loyal dia biasanya pelanggan yang seumur hidup dia tetap membeli, atau walaupun tidak setiap hari dia membeli, tetapi dia terus-terusan memakai itu yang dikatakan loyal setahu saya. Tapi kita lihat strategi ya, apanya? Teorinya. Ini kalau strategi nggak masalah lah. Nah, ini loyalitas. Loyalitas merupakan istilah kuno. Kesetiaan kepada negara, cita-cita. Jadi setia itu dalam pengertian terus berlangganan ya. Kalau menurut tadi menurut Supriyawan. Sekarang Gripin. Ini ya. Loyalitas pelanggan ya. Pembelian secara ulang teratur ya. Oke. Nah, apalagi katanya? Antar lini produk merekomendasikan kepada orang kekebalan dari tarik. Jadi terus ini lagi menurut Hasan.
kebiasaan pengulangan pembelian. Orang yang membeli khususnya secara teratur dan berulang-ulang. Ini lagi 4 tahapan. Nah, jadi kalau saran saya Winda, ini kurang tepat variabel loyalitas kamu bikin di sini ya. Lihat peserta kuliah WhatsApp ini ya. Jadi cobalah cari lain pengganti dari variabel loyalitas ini. Apa yang membuat strategi komunikasi ya? Strategi komunikasi ini di dalam kuliah WhatsApp ini, atau ada nggak event yang lain dari yang kamu selama bisa kamu teliti, karena kurang pas di sini ya. Barangkali itu saja yang bisa saya berikan. Kamu perbaiki, tetap semangat ya. Biasa itu. Ya, jadi itu tadi bab 1 dari si Winda. Jadi kita lihat dulu bab 1 yang sudah diperbaikinya. Nah, kita lihat di sini si Winda ini sudah mengganti judulnya menjadi pengaruh komunikasi pemasaran terhadap minat menjadi peserta event. Nah, kita lihat, saya belum tahu apa itu komunikasi pemasaran. Coba kita lihat bab 2 ini, sekalian ada bab 2 dia. Apa itu komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran ialah, kita lihat di sini. Pemasaran. Nah, ya, marketing communication kalau bahasa Inggrisnya. Komunikasi pemasaran dapat dinyatakan sebagai kegiatan komunikasi yang ditujukan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen. Ya, oke. Oke, berarti memang ada ya komunikasi pemasaran. Nah, oke, terus minat ada. Oke, kita lihat dulu bab satunya. Latar belakang Indonesia dengan wilayah strategis merupakan wilayah wisata tentu sangat membutuhkan peluang Indonesia dengan wilayah yang strategis dan merupakan wilayah wisata tentu sangat memberikan peluang besar bagi tumbuh dan berkembangnya usaha. Usaha apa? Berbagai jenis usaha telah membuat perekonomian Indonesia semakin baik dan meningkat. Peningkatan perekonomian tersebut bukan hanya dirasakan oleh pelaku bisnis saja. Dewasa ini, salah satu bisnis yang menjanjikan adalah industri mais. Ya, mengevent pemasaran kepada masyarakat. Nah, ini bahasa seperti ini merupakan bahasa informal ya, bahasa informal. Sementara skripsi ini adalah tulisan ilmiah. Ini kalau bukan salah bahasa ini, kalau kamu mau nulis di tulisan populer atau di koran, itu boleh. Tetapi kalau dalam tulisan ilmiah, tidak boleh seperti ini. Ya, kamu perbaikin ini ya, berbicara tentang. Bukan. Sebut saja, komunikasi adalah senjata utama bagi sebuah perusahaan. Terus ini, kata apabila bukanlah sebuah awal kalimat yang bagus. Apabila ini lebih baik kalau dia dibikin koma di sini dilanjutkan apabila huruf kecil A-nya. Ya, hindarkan bahasa sehari-hari atau bahasa populer dalam menulis
karya ilmiah. Ini juga kamu perbaikin, ini salah ejaannya, ada beberapa juga tadi saya lihat. Berdasarkan, ya oke. Nah ini bab satunya, nanti kamu perbaiki lagi ya. Yang tadi saya suruh bab 2. Nah, di bab 2, kajian pustaka, ini yang kita lampirkan adalah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan orang. Nah, ya, penelitian terdahulu. Jadi, kamu harus melampirkan di sini penelitian-penelitian terdahulu. Baru sesudah kajian pusaka, menurut panduan yang ada, nih ya, kita ikuti panduan. Panduan ini dibuat oleh Politeknik, bukan kita yang membuat, kita ikut saja. Nah, ini 2.1 latar belakang. Nah, latar belakang ini biasanya, ini bab 1, ini bab 1.1. Nah, bab 2, nah ini dia 2.1, kajian pustaka. Itu merupakan penelitian terdahulu. 2.2 itu landasan teori. Landasan teori terdiri bisa dari buku teks, bisa sumber kajian pustaka, bisa dari peraturan pemerintah, media, ensiklopedi, kamus, dan sebagainya. Jadi ini perbaiki 2.1 ini penelitian terdahulu namanya kajian pustaka. Baru 2.2 ini namanya landasan teori. Ya, landasan teori tadi namanya ini ya. Kita lihat dari panduannya, dikatakan 2.2 itu adalah landasan teori atau dasar teori. Nah, kamu masukkanlah ini baru 2.2, landasan teori. Baru di sini ini kamu ganti 2 atau 2.2.1 baru pengertian event. Nah, ini ya, ini udah ya, baru ikut semua ke bawah ini. Baru ini juga 2.22 pengertian komunikasi dan seterusnya ke bawah. Ya, terus pemasaran, komunikasi pemasaran, ruang lingkup. Nah, itu kamu ikut terus tadi pola itunya minat peserta ya. Nah, faktor-faktor. Nah, ini terbalik. Di sini ini tadi di kajian pustaka. Kalau yang seperti ini kamu buat, ini yang pola yang lama ya, pola pembuatan skripsi yang lama. Nah, satu lagi, kalau kita membuat tabel,
tabel atau apa, itu satu spasi dan tidak boleh putus. Ini kan putus ini. Nah, kalau dia harus putus, judul yang ini harus diulang di halaman yang baru. Ya, perbaikin ini tabel satu spasi. Baru sesudah itu kita lihat, sesudah kita semua landasan teori, ya, landasan teori, baru ada kalau dia keterangannya skripsi, nah harus ada kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Jadi kalau bedanya, kalau kerangka pemikiran biasanya dipakai untuk skripsi yang berbentuk kualitatif. Kalau skripsi kita berbentuk kuantitatif, itu yang kita pakai kerangka konseptual. Ya, baru sesudah kita munculkan kerangka, kalau kita deskriptif itu kerangka pemikiran. Kalau kuantitatif itu konseptual, baru kita masukkan hipotesisnya. Nah, kalau saya lihat skripsimu ini adalah skripsi kuantitatif, makanya tidak dibutuhkan kerangka. Ini bukan kerangka pemikiran. Kalau yang variabel-variabel gini, ini namanya kerangka konsep, ya, kerangka konseptual. Kalau pemikiran itu adalah alur pola pikir si peneliti yang dibuatnya. Jadi ini kerangka konseptual. Nah, baru kita masuk ke hipotesis terakhir sekali. Periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat. Iya, ya oke lah. Ini nanti kita buktikan di bab 4 ya. Jadi, kamu perbaiki dulu. Nah, inilah ya. Perbaiki bab 1 yang tadi ada yang salah-salah dan bab 2. Nah, kemudian kirim lagi sama saya bab 3. Udah, jadi itu saja yang kamu lakukan. Tetap semangat, terima kasih, semoga bermanfaat.